Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada sore hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fi din, azza wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan fikih muyassar dan kita masuk sekarang pada malam ini dengan pembahasan zakatul fitr. Zakatul fitr. Karena pembahasan berkaitan dengan puasa kita sudah selesai. Maka mungkin sisa pertemuan kita sekarang malam ini kita mulai belajar berkaitan dengan zakatul fitr. Biar kita tahu tentang zakat fitr. Di sini muallif mengatakan wasummiya bidzalik li'annaha tajibul bil fitri min Ramadan. Kenapa zakat fitr itu disebut dengan zakat fitr? Karena zakat fitr itu diwajibkan ketika telah berbuka di bulan Ramadan. Maksudnya ketika sudah tidak berpuasa. Wala ta'alluq laha bil mal. Dan zakat fitrah ini tidak ada kaitannya dengan harta, kata beliau. Tidak ada kaitannya dengan harta. Wa innama hiya muta'alliqatun bidhimmah. Tapi zakat fitrah itu berkaitan dengan tanggungan atau pribadi. Fahiya zakatun 'anil nafsi wal badan. Dan dia itu zakat yang berkaitan dengan jiwa seseorang atau dengan badan seseorang. Berdasarkan yang disebutkan oleh muallif ini, maka kita paham bahwasanya zakat fitrah ini sama sekali tidak berkaitan dengan mal. Ada zakat-zakat yang lain berkaitan dengan harta. Tapi kalau zakat fitrah ini, dia bukan berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan jiwa seseorang, berkaitan dengan badan seseorang. Makanya di antara nama lain zakatul fitr apa Pak? Zakatul fitrah. Zakatul fitrah. Apa itu nama fitrah? Fitrah kalau dalam bahasa Arab artinya aslul khilqah. Maksudnya adalah awal penciptaan. Awal penciptaan. Maka awal penciptaan di situ maksudnya berkaitan dengan makhluk dan makhluk berkaitan dengan badan. Maka ada nama dua zakat tersebut. Yang pertama adalah zakatul fitr. Fitr itu maksudnya berbuka. Yang kedua namanya zakatul fitrah. Jadi beda. Kalau bahasa Indonesianya zakat fitri dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitri itu berkaitan dengan berbuka. Kalau zakat fitrah ini namanya dikaitkan dengan badan atau tubuh manusia dengan zimmah. Makanya suatu kesalahan orang memaknai zakat fitrah itu apa? Kembali suci. Kembali suci itu salah. Dalam segi bahasa itu salah. Zakat fitrah maksudnya itu adalah zakat yang berkaitan dengan zimmah, berkaitan dengan tanggungan atau pribadi seseorang, berkaitan dengan badan. Maka kita simpulkan zakat fitrah sama saya ulang tidak berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan jiwa atau diri seseorang.
Kemudian pembahasan berikutnya fi hukmiha wa dalili dzalik. Apa sih hukum dari zakat fitrah dan apa dalilnya? Di sini beliau menyebutkan bahwasanya zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Lima rawi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan sa'an min tamr." Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di akhir Ramadan satu sa' tamar, kurma. Aw sa'an min syair, atau satu sa' dari syair. Syair itu adalah gandum. Alal abdi, kewajiban ini wajib untuk hamba sahaya, kemudian juga wajib bagi orang yang merdeka al-hur, kemudian juga wajib bagi laki-laki, bagi wanita, anak kecil, orang besar dari kalangan kaum muslimin. Intinya dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan semua golongan kaum muslimin wajib untuk membayar zakat fitrah. Wajib untuk membayar zakat fitrah. Banyak dalil lain yang menyebutkan tentang wajibnya zakat fitrah. Di antaranya para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la. Dalam surat Al-A'la, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man tazakka." Sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan bahwasanya makna dari qad aflaha man tazakka yaitu qad aflaha man adda zakatal fitri. Sungguh beruntung orang yang sudah membayar zakat fitrah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala atau ingatlah nama Allah Subhanahu wa taala fasalla, kemudian salat. Para ulama memanakan bahwasanya wa dzakara isma rabbih maksudnya ketika habis bayar zakat fitrah kalian pergi menuju salat Id. Ketika menuju salat Id, ingatlah atau berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala fasalla, kemudian salat Id. Paham? Jadi qad aflaha man tazakka, tazakkanya berkaitan dengan zakat fitrah. Wa dzakara isma rabbih, dan ingatlah Allah ketika menuju ke salat Id, fasalla, kemudian salat Id. Ini di antara tafsir ulama. Maka berdalil dengan firman tersebut, mereka mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu wajib. Kemudian juga mereka mengatakan seluruh ayat yang berkaitan dengan zakat, wa atuz zakat dan yang lainnya, itu semua zakat fitrah pun masuk ke dalam ayat tersebut. Jadi dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat, zakat fitrah juga masuk ke dalam ayat-ayat tersebut. Jadi inilah di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya zakat fitrah itu wajib. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu syurutuha wa alaman tajib, yaitu syarat-syarat zakat fitrah, dan zakat fitrah itu wajib untuk siapa? Wajib untuk siapa? Tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa dzakarin wa untha wa hurrin wa 'abdin. Kata beliau, zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Baik orang besar, anak kecil, laki-laki, perempuan, orang yang merdeka, bahkan budak pun wajib untuk membayar zakat. Zakat fitrah maksudnya. Dalilnya apa? Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu as-sabiq. Tadi hadis yang kita sebutkan bahwasanya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri min Ramadan min tamrin aw sa'an min tamrin dan seterusnya. Dalilnya demikian. Dalil menyebut Nabi dalam hadis tersebut menyebutkan hamba sahaya juga harus bayar zakat, hur juga harus membayar zakat, laki-laki, wanita, anak kecil maupun orang besar. Kemudian beliau mengatakan wa yustahabbu ikhrajuha 'anil janin
idza nufikhat fihi ar-ruh wa huwa ma sara lahu arba'at ashhur. Di sini beliau membahas tentang berkaitan dengan janin. Dengan janin yang ada di kandungan ibunya. Bagaimana hukum membayar zakat fitrah pada janin seorang wanita? Apakah wajib membayar zakat fitrah untuk janin? Maka di sini beliau muallif memilih pendapat bahwasanya yustahab. Tidak wajib tapi disunnahkan. Berkaitan dengan zakat janin setidaknya ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan enggak wajib. Yang di tengah-tengah ini. Dan ini dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu hanya sekedar sunnah. Hanya sekedar sunnah. Dianjurkan. Tidak sampai wajib. Tetapi janin tersebut harus sudah 4 bulan. Artinya sudah ditiupkan ruh pada janin tersebut. Faqad kana as-salafu yukhrijunaha anhu. Dulu sebagian para salaf juga mengeluarkan zakat bagi janin. Kama sabata an Utsman wa ghairuh. An Utsman wa ghairi. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan para salaf yang lainnya. Jadi hukum membayar zakat fitrah bagi janin apa, Pak? Sunnah, mustahab, tidak sampai wajib. Jadi kalau kita punya harta kelebihan, istri kita lagi ngandung, ya sudah kita bayarkan zakat fitrahnya itu sebagai sunnah, tapi tidak wajib. Kemudian beliau mengatakan wajibu an yukhrijaha an nafsihi wa amman talzamahu nafaqatuhu min zaujatin aw qaribin wa kadzalikal abad. Dan seseorang itu wajib membayar zakat fitrahnya sendiri, kata beliau. Kemudian dia juga wajib membayarkan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Yang wajib dia nafkahi. Contohnya seperti apa? Seperti istrinya atau kerabatnya. Di sini beliau mengatakan. Jadi seorang suami wajib membayarkan zakat untuk istri. Dan juga wajib membayar zakat untuk kerabat-kerabatnya, yang orang-orang terdekat. Namun, pembahasan ini sebenarnya masalah khilafiyah. Para ulama membahas apakah seorang suami wajib membayar zakat fitrah untuk istrinya atau tidak, atau istrinya yang bayar sendiri, atau istrinya yang bayar sendiri. Maka para ulama khilaf, ada yang mengatakan enggak wajib. Suami tidak wajib membayarkan zakat fitrah untuk istri. Karena dalilnya apa? Seseorang itu tidak dibebani dengan kewajiban orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu tidak menanggung dosa atau kewajiban orang lain. Jadi kalau dia kewajibannya istrinya, udah istrinya yang bayar. Suaminya bayar sendiri, istrinya bayar sendiri. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Namun di sana pendapat lain seperti Lajnah Daimah, dan ini buku ini Syekh bin Baz, mereka menfatwakan bahwasanya suami tetap wajib membayarkan zakat untuk istrinya dan orang-orang yang berada di tanggungannya. Inilah yang benar, wallahu ta'ala alam. Tapi kalau jadi suami-suami harus membayarkan zakat bagi istrinya. Wa kadzalikal abad. Seseorang kalau dia punya budak hamba sahaya, maka dia juga wajib keluarkan zakatnya untuk budaknya tersebut. Dia harus membayarkan zakat untuk budaknya. Fa inna shadaqatal fitri tajibu ala sayyidihi. Maksudnya adalah budak tersebut kewajiban zakatnya ada pada tuannya. Tuannya yang harus membayarkan zakat hamba tersebut. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW, "Laisa fil 'abdi shadaqah illa shadaqatul fitr." Tidak ada kewajiban zakat atau sedekah bagi seorang hamba sahaya kecuali zakat fitri. Tidak ada kewajiban zakat bagi budak kecuali zakat fitri.
Ini menunjukkan bahwasanya semua kaum muslimin, mau budak, mau merdeka, mau kecil, mau besar, semuanya harus bayar zakat fitri. Kemudian beliau mengatakan wala tajibu illa ala man faddala an qutihi wa quti man talzamahu nafaqatuhu wa hawaijuhu ad-daruriyah fi yaumil 'id wa lailatihi ma yuaddi bihil fitrah. Kemudian beliau mengatakan zakat fitri itu tidak wajib kecuali bagi orang yang dia punya makanan pokok ketika hari raya. Dan juga dia punya makanan pokok cukup untuk orang-orang yang dia tanggungkan pada hari raya, di pagi hari dan di malam hari. Wa zakatul fitri la tajibu ila syarton. Jadi kesimpulannya gini, zakat fitrah itu tidak wajib kecuali hanya dua hal. Yang pertama adalah dia orang Islam. Kalau sudah orang Islam, maka pasti dia harus wajib bayar zakat fitrah. Syarat kedua, dia harus punya makanan pokok untuk dirinya dan orang-orang di tanggungannya, kemudian ada kelebihan. Jadi contohnya begini, misalnya anak hidup 4 orang. Saya hidup 4 orang, istri dan anak 2. Zakat fitri kita taruhlah 3 kilo ya. Kita taruhlah 3 kilo. Maka di rumah saya punya zakat, saya punya beras 20 kilo misalnya. Atau saya punya beras 50 kilo misalnya. 50 kilo. Maka kita hitung, kira-kira ketika Idul Fitri itu kita butuh beras berapa sih? Pagi sama siang itu kita makan berapa kilo? Kira-kira paling cuma berapa? Sekilo lah. Itu pun kebanyakan kayaknya. Sekilo. Maka misalnya 20 kilo, kita sisihkan 1 kilo, masih ada 19 kilo. Maka 19 kilo itu kita keluarkan buat zakat untuk 4 orang. Misalnya orang dia punya beras cuma 5 kilo. Misalnya anak tadi 4 orang, tapi saya punya beras cuma 5 kilo. Dan saya tahu, saya cuma butuh beras 1 kilo buat Idul Fitri sama malamnya. Pagi sama malam cuma butuh 1 kilo. Dan berarti masih ada berapa? 4 kilo. Maka 4 kilo ini saya keluarkan secukupnya buat keluarga saya. Jadi saya cukup bayarkan buat diri saya. Yang lain karena kita nggak punya. Gimana Pak? Nanti nggak punya beras lagi berarti. Iya kan? Kalau sudah punya 4 kilo tapi dikeluarin zakat. Miskin ini sebenarnya saya. Tapi saya tetap harus bayar zakat tersebut. Karena saya punya kelebihan harta, kelebihan makanan pokok tersebut. Paham nggak? Paham ya? Saya ulang. Taruhlah nih saya miskin. Saya punya beras cuma 5 kilo. Saya punya beras cuma 5 kilo. Saya hidup berapa orang? 4 orang. Saya, istri saya, anak 2. Maka kita hitung. Saya hitung. Saya ini butuh beras berapa? Misalnya ini sekarang tanggal 29 Sya'ban. 29 Ramadan. Saya hitung. Saya ini butuh beras berapa banyak sih buat besok, buat Idul Fitri? Pagi sama malam itu berapa sih? Takarannya berarti kan 1 kilo lah. 1 kilo. Maka saya masih punya 4 kilo. Maka sudah wajib bagi saya untuk membayar zakat fitr. Meskipun terbilang saya ini miskin. Ketika dikeluarkan 3 kilo berarti kan habis. Nggak ada beras lagi. Nggak ada beras lagi. Tapi tetap saya harus mengeluarkan zakat tersebut. Karena nanti ada kondisi di mana orang dia bayar zakat, dia juga nerima zakat. Paham? Nanti saya bayar zakat, bisa jadi saya nerima zakat nanti lebih banyak bahkan. Paham? Terkadang demikian. Dan ini kejadian. Sebagian ustaz cerita, ada orang dia miskin. Duit mungkin cuma sekitar puluhan ribu, nggak nyampe ratusan. Dia punya beras sekitar kayak tadi, ceritanya kayak tadi, sekitar 20 kiloan. Dan dia punya beberapa anggota keluarga. Akhirnya dia keluarkan berasnya untuk zakat, maka tersisa berasnya habis. Tinggal 1 kilo apa 2 kilo di rumahnya. Dan dia miskin. Ternyata keesokan harinya, dia malah dapat beras banyak. Diberikan dari harta zakat fitrah, diberikan kepada dia. Jadi dia bayar zakat, sekaligus juga dia menerima zakat. Allahu ta'ala alam. Jadi zakat fitrah tidak berkaitan dengan miskin kaya Pak. Tidak berkaitan dengan miskin
kaya. Kalau ada beras lebih di rumah, ya sudah berarti kita harus bayarin zakat tersebut. Ini, jadi dua syarat. Yang pertama adalah Islam, kemudian dia punya kelebihan makanan pokok di rumahnya selain untuk hari raya Idul Fitri. Wallahu taala alam. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang wajib bayar zakat itu cuma orang yang punya nisab. Orang yang punya nisab. Seperti mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwasanya yang bayar zakat fitrah itu bagi orang-orang yang punya nasab, yang punya zakat harta, yang hartanya cukup satu nisab. Kalau kurang dari satu nisab, dia tidak wajib untuk bayar zakat fitrah. Tapi yang lebih benar tadi yang kita jelaskan bahwasanya sedikit ada kelebihan di rumahnya, ada beras, makanan pokok, maka dia tetap wajib bayar zakat fitrah. Kemudian pembahasan berikutnya beliau bahas berkaitan dengan hikmah diwajibkan zakat fitrah. Yang pertama beliau menyebutkan di sini tathhirus shaim mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi min al-lagwi war rafath. Di antara hikmah zakat fitrah itu yaitu membersihkan seseorang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan kotor atau perbuatan-perbuatan tercela yang dia lakukan saat berpuasa di bulan Ramadan. Ini di antara hikmah, yaitu membersihkan puasa seseorang. Karena pasti ada seseorang ketika dia puasa mungkin ada kelepasan, keceplosan ngomong yang nggak benar, maka zakat fitrah ini untuk membersihkan puasanya. Lalu bagaimana? Berarti orang yang nggak puasa nggak usah bayar zakat fitrah dong. Kan hikmahnya buat membersihkan orang yang berpuasa. Berarti orang yang berpuasa nggak wajib bayar zakat dong? Enggak. Dalam hadis itu Nabi menyebutkan itu kharaja makhrajal ghalib. Maksudnya yang dinilai itu keumuman. Keumuman kaum muslimin berpuasa. Maka yang sedikit yang nggak berpuasa itu tidak dianggap. Mereka tetap harus bayar zakat fitrah. Kemudian di antara hikmah yang kedua yaitu ikna'ul fuqara wal masakin anis su'al fi yaumil id. Itu agar mencukupkan orang-orang fakir dan orang-orang miskin agar mereka enggak minta-minta pada hari Idul Fitri. Wa idkhalus surur alaihim, dan memberikan kesenangan bagi orang-orang miskin. Kalau kita kasih mereka senang. Liyakunal 'id yauma farahin wa sururin li jami' fi'atil mujtama'. Agar kalau hari raya itu memberikan kegembiraan, kebahagiaan kepada seluruh kelompok masyarakat, baik yang miskin maupun yang kaya. Wa dzalika li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Allah dalam hadits Ibnu Abbas dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri itu untuk mensucikan orang-orang yang sedang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan tercela, dan untuk memberi makan bagi orang-orang yang miskin. Tadi Nabi mengatakan tu'matan lil masakin, untuk memberi makan bagi orang-orang yang miskin. Ini dalil menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi dulu ada orang-orang yang di hari raya enggak punya makanan. Di hari raya dahulu ada orang-orang yang tidak punya makanan. Dan ini benar. Gak usah kita jauh-jauh di zaman sahabat. Di zaman penjajahan dulu mungkin kita sering dengar cerita ada orang-orang yang gak bisa makan, gak punya makanan karena saking susahnya. Dan di zaman Nabi pun demikian ada orang-orang yang gak punya makanan. Bahkan Nabi juga pernah gak punya makanan. Jenderal, presiden gak punya makanan. Hal indakum ta'am, kata Nabi SAW. Apakah ada makanan di rumah wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, la, gak ada. Faidan asum, kalau gitu saya puasa, kata Nabi. Ini jenderal, apalagi masyarakat biasa. Maka di antara hikmah zakat fitrah, biar kita bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak punya makanan di hari raya. Selain itu di antara mereka juga para sahabat ada yang ketika hari raya nggak punya baju. Ada seorang sahabiat di ketika Idul Adha, Nabi SAW perintahkan para ibu-ibu semua keluar untuk menyaksikan sholat Id.
untuk mendengarkan khutbah. Ternyata disebutkan bahwasanya ada seorang wanita dia nggak punya baju. Dia nggak punya jilbab apa nggak punya baju saya lupa. Maka dilapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Nabi? Pinjemin dia baju. Bukan kasih, tapi pinjemin. Karena yang lain juga nggak punya baju banyak. Kalau yang lain punya baju banyak, pasti Nabi mengatakan kasih dia baju. Tapi Nabi mengatakan pinjemin dia baju. Sekarang kita punya baju di lemari berapa? Coba hitung ada berapa. Apalagi ibu-ibu. Sahabiat zaman dahulu, wanita-wanita soleha, ada yang nggak punya baju. Kemudian hikmah yang berikutnya yang ketiga kata muallif di sini, wa fiha idharu syukri ni'matillahi 'alal 'abdi bi itmami siyami syahri Ramadan wa qiyamih. Di antara hikmah zakat fitrah adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba karena dia sudah bisa berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Wa fa'ala ma tayassaru minal a'mali shalihah fi hadzal syahril mubarak. Dan dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah yang mulia di bulan Ramadan. Jadi dia keluarkan zakat fitrah itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah disebutkan juga oleh para ulama, tidak ada di buku, mereka mengatakan annaha zakatun lil badan. Zakat fitrah itu zakat untuk jiwa seseorang. Haitsu abaqahu Allah taala aman minal a'wam wa an'ama alaihi bil baqa wa li ajli dzalik wajabat as-saghir alladzi la sawma alaihi wal majnun wa man alaihi qada qabla qada'i. Intinya ringkasnya di antara hikmah zakat fitrah itu bahwasanya kita bentuk syukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan di bulan Ramadan. Ini mirip dengan yang tadi. Bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan bagi kita. Makanya zakat fitrah tidak wajib hanya bagi orang-orang besar, tapi anak-anak kecil juga diwajibkan zakat karena sebagai bentuk syukur diberikan umur untuk berada di bulan Ramadan. Inilah di antara bentuk hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian pembahasan berikutnya, miqdarul wajib wa mimma yakhruj. Berapa sih kadar yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah dan untuk siapa? Wa mimma yakhruj. Dan untuk siapa zakat fitrah tersebut? Al-wajib fi zakatil fitr min ghalibi quti ahli al-balad min burrin aw syair aw taman aw zabib aw aqid aw aruz aw dhurrah aw ghairi dzalik. Kata muallif di sini zakat fitrah itu dibayar dengan 1 sa' dari makanan pokok negara tersebut. 1 sa' dari makanan pokok suatu negara. Kalau dia makanan pokoknya beras, maka dia bayar beras. Kalau dia gandum, maka dia bayar gandum dan seterusnya. Keju bisa jadi, jagung juga bisa jadi. Intinya makanan pokok suatu negara. Dan dibayar dengan ukuran 1 sa'. Disubuti dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah ka hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu al-mutaqaddam. Dalilnya intinya tadi hadis telah sebutkan. Jadi intinya zakat yang dikeluarkan oleh kita adalah 1 sa' dari makanan pokok negara kita. Dan makanan pokok negara kita Bapak yaitu beras. Nabi bilang 1 sa'. Ukuran 1 sa' itu adalah 4 mud. Dan 1 mud itu cakupan 2 telapak tangan normal yang digabungkan. Jadi ini 1 mud. 1 mud. 1 sa' itu 4 mud. Intinya kalau dikonversikan ke kilogram ada 2 pendapat. Sebagian ulama mengatakan 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 2,5 kilo. Sebagian ulama mengatakan ada seperti Lajnah Daimah, mereka mengatakan 3 kilo.
Untuk kehati-hatian kita pilih yang 3 kilo. Kita pilih yang 3 kilo. Mungkin bisa jadi 2,5 yang benar, tapi kita untuk kehati-hatian kita beli yang kita bayar dengan 3 kilo beras. Ini ringkasnya. Karena sebagian para ulama khilaf panjang berkaitan dengan ukuran so, ukuran mud itu macam-macam. Tapi yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, MUI-nya Arab Saudi, mereka mengatakan 3 kilo. Wa yajuzu an tu'tiyal jama'atu zakata fitriha li syakhsin wahid. Boleh sekelompok orang ngumpulin zakat fitrahnya kemudian dikasih kepada satu orang. Itu boleh. Misalnya jamaah Masjid Sholehawat ngumpulin beras, ngumpulin zakat fitrah dari 20 orang misalnya. Kemudian dia ngasih ke satu orang langsung. Orang yang miskin cuma satu orang, itu boleh. Itu boleh. Wa an yu'tiyal wahid zakatahu li jama'atih. Begitupun juga sebaliknya. Misalnya kita mau bayar zakat, saya punya beras berarti 3 kilo. Saya ngasih ke 3 orang juga boleh. Ente sekilo, ente sekilo. Jadi tidak mesti satu orang. Jadi saya ulang, sekelompok jamaah boleh bayar ke satu orang. Demikian juga sebaliknya, satu orang boleh bayar ke banyak orang. Paham ya? Sekarang menjadi pertanyaan, siapa kasih yang berhak mendapatkan zakat? Sebagian ulama mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan zakat itu asnafuz zakat, yaitu yang 8 orang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar, yang berhak mendapat zakat fitrah itu cukup orang-orang miskin. Cukup orang-orang miskin. Karena dalam hadis Nabi mengatakan tu'matan lil masakin, untuk memberi makan bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi tidak mesti yang 8 itu. Ambil zakat dan yang lainnya. Intinya orang miskin, maka dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Wala yujzi ikhraju qimatit ta'am. Kemudian beliau bahas berkaitan dengan mengeluarkan zakat pakai duit. Boleh apa enggak? Kita ngasih duit ke orang ini, sawi zakat fitrah saya 3 kilo berarti berapa duit, Pak? Kira-kira. 1 kilo sekarang berapa beras? Hah? 12 kali 3 berarti 36. Kita ngeluarin 36.000 buat bayar zakat fitrah. Boleh apa enggak ini hukumnya? Maka kata beliau, wala yujzi ikhraju qimatit ta'am. Enggak sah. Enggak sah bayar zakat pakai duit. Lianna dzalika khilaf ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li'annahu mukhalifun li amalis sahabah. Karena ini juga menyelisihi praktek yang dilakukan oleh para sahabat. Kita dengarkan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan sedikit. Kita sebutkan bahwasanya membayar zakat fitrah dengan uang menurut mu'alif di sini adalah tidak sah. Karena ini menyelisihi praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga praktek para sahabat. Tidak boleh kita membayar zakat selain dengan sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini sekali lagi masalah khilafiyah. Pendapat mazhab Hanafi boleh membayar zakat pakai uang. Jadi kita boleh langsung ngasih duit. Terus kita gimana? Kita kan bayar zakat fitrah juga pakai duit di masjid. Iya enggak? Terkadang kita bayar zakat fitrah pakai duit. Enggak, itu kan kita bayar duit, nanti panitianya belikan beras. Jadi beda, maksudnya beda. Baik, maksud pakai duit ini maksudnya kita langsung ngasih duit ke fakirnya. Ini saya punya duit 36.000, zakat fitrah saya untuk kamu. Ini kata mu'alif enggak sah. Namun kalau praktek kita di sini, biasanya kita ngeluarin duit buat bayar beras misalnya 50.000. Nanti uang itu dibelikan beras, kemudian disebarkan bagi fakir miskin. Dan ini adalah sudah termasuk bayar zakat pakai
makanan pokok, bukan pakai uang. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan waktu mengeluarkan zakat. Beliau mengatakan tajibu zakatul fitri bi ghurubis syamsi min lailatul id. Zakat fitrah itu sudah mulai wajib dibayarkan ketika malam Lailatul Id, ketika malam takbiran. Li'annahu al-waqtu alladhi yakunu bihil fitru min Ramadan, karena itu adalah waktu apa? Sudah berbuka dari bulan Ramadan. Jadi malam takbiran itu startnya. Startnya wajib bayar zakat. Bukan bayar, maksudnya apa? Mendistribusikan zakat fitrah. Wal ikhrajiha waqtan, dan membayar zakat itu ada dua kata beliau, yaitu waktu yang paling utama ada tiga. Waktu fadilatin wa adain wa waktin jawas, yaitu waktu yang paling utama dan waktu yang kita boleh membayarkan dan waktu yang jawaz, waktunya waktu yang boleh. Kita bahas. Beliau bahas di sini pertama, fa amma waqtul fadilah wa huwa min tulu'il fajri yaumil id ila qubaili ada'is salatil id. Waktu yang paling top, yang paling utama itu kapan, Pak? Di antara terbitnya fajar, maksudnya sholat subuh, sampai sebelum orang sholat id. Tapi pendek waktunya, sekitar 1 jam atau 2 jam. Ini waktu paling utama kata mu'alif. Dalilnya apa? Nabi SAW amara bi zakatil fitri qabla al-khurujin nas ila shalah. Nabi SAW untuk mendistribusikan zakat fitrah itu sebelum orang-orang menuju salat. Maksudnya salat apa? Salat Id. Ini waktu yang paling utama. Jadi kalau kita memang punya sasaran orang, misalnya kita punya beras sendiri di rumah, kita tahu ini ada tetangga kita orang miskin, asalnya kita kasih nanti pas habis subuh. Itu waktu yang terbaik. Kalau kita punya sasaran. Terkadang kita nggak punya sasaran, kita bingung mau ngasih siapa. Wa amma waktu jawas, adapun waktu bolehnya, star bolehnya, bukan star, maksudnya waktu bolehnya kita membayar zakat, karena waktu startnya tadi apa ketika malam takbiran. Tapi di sana ada namanya waktu jawas, waktu yang dibolehkan, yaitu qabla al-id bi yaumin aw yaumain. 2 hari sebelum lebaran. Sehari atau 2 hari sebelum lebaran itu boleh kita sudah mendistribusikan zakat fitrah. Karena ini ya dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi kita punya 3 waktu. Asalnya startnya itu ketika malam takbiran. Jadi mulai malam takbiran kita sudah bisa apa? Mendistribusikan zakat fitrah. Nah, di sana juga ada waktu yang terbaik, waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat, yaitu ketika matahari terbit, subuh maksudnya, sampai sebelum dilaksanakan sholat Id. Ini waktu yang paling utama. Di sana juga ada waktu yang ketiga, yaitu waktu jawas, waktu yang dibolehkan, yaitu sehari atau 2 hari sebelum lebaran. Ini pun boleh untuk mendistribusikan zakat fitrah. Kemudian beliau mengatakan, wala yajuzu ta'khiruha an salatil id. Enggak boleh kita bayar zakat fitrah itu setelah salat Id. Fa in akharaha fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Karena kalau kita bayarnya setelah salat Id, itu bukan lagi zakat fitrah namanya, tapi hanya sedekah biasa. Tapi perhatikan, ingat hukumnya wajib. Misalnya seorang dia lupa atau gimana kondisinya, dia nggak bayar zakat fitrah. Dia baru mau bayar nanti setelah sholat Id. Maka dia tetap harus keluarin. Itu wajib bagi dia. Meskipun nilainya bukan pahala zakat fitrah, tapi zakat sedekah biasa, pahalanya beda. Lihat, Islam sangat detail. Waktu bisa membedakan jenis apa? Jenis ibadah. Ketika Idul Adha dalam hadis, ada seorang sahabat sangat semangat untuk menyembelih hewannya. Maka dia katakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin menyembelih, saya sudah menyembelih sesembelihanku, saya ingin daging pertama yang pertama kali dimakan itu daging kurbanku. Jadi dia menyembelih
sebelum sholat Idul Adha. Dia pengen daging saya ini yang pertama kali dimakan oleh engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking semangatnya. Maka kata Nabi mengatakan, syatuka syatulah min. Hewanmu itu bukan hewan kurban, tapi hanya kurban biasa. Bukan hewan Idul Adha, tapi hanya hewan biasa. Apa yang menentukan, Pak? Waktu. Disembelih sebelum sholat Id. Jadi Islam itu sangat detail. Wa ya'sam ala hadza ta'khir. Kalau orang nunda-nunda bayar zakatnya sampai setelah sholat itu tuh dia berdosa. Tapi saya ingat kembali dia harus tetap bayar, tetap dia harus mengeluarkan zakatnya. Karena liqauli sallallahu alaihi wasallam man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum salat, maka dia adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Tapi kalau dia keluarkan setelah salat Id, maka itu hanya sedekah biasa. Tapi sekali lagi itu wajib tetap harus dikeluarkan karena itu ada hak bagi orang miskin, tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitrah itu ada hak bagi orang miskin untuk mengambil zakat tersebut. Habis pembahasan yang disebutkan oleh muallif di sini. Cuman di sini Anda pengen menyampaikan, tadi kita sebutkan bahwasanya startnya orang bayar zakat itu asalnya ketika malam takbiran, ya kan? Fitr. Maka jika ada bayi perhatikan. Bayi yang lahir sebelum azan maghrib, besoknya lebaran, misalnya besok lebaran, dia lahir jam setengah enam Ramadan, di akhir Ramadan, maka bayi ini harus dibayarin zakat. Kenapa? Karena dia dapat bulan Ramadan dan nanti dia dapat lebaran. Paham? Tapi kalau dia lahirnya habis azan maghrib, bayar nggak Pak? Nggak. Karena dia nggak dapat bulan Ramadan. Paham? Demikian juga orang yang wafat. Orang yang wafat 5 menit sebelum azan maghrib di bulan Ramadan, besoknya lebaran. Ini tadi dia misalnya besok lebaran, tadi dia meninggal jam 5 menit sebelum azan. Wajib nggak dia bayar zakat? Enggak. Karena syarat mendapat bayar zakat dia harus dapat 2 waktu. Dia dapat Ramadan dan dia juga dapat waktu lebaran. Maka saya ulang, kalau ada orang wafat 5 menit sebelum azan maghrib Ramadan terakhir, bayar zakat apa enggak Pak? Tidak. Karena dia enggak dapat malam takbiran. Sebaliknya, ada orang wafat 5 menit setelah azan. La ilaha illallah, mati. Wajib enggak zakat ya? Wajib enggak? Wajib. Karena dia dapat 2 waktu, dia dapat di puasa dan dia juga ketemu takbiran. Paham ya? Saya ulang. Saya kasih soal. Bayi lahir 5 menit setelah adzan maghrib malam takbiran. Wajib nggak bayar zakat? Tidak, jangan wajib. Tidak wajib. Karena dia nggak ketemu bulan Ramadan. Dia lahirnya pas takbiran. Bayi lahir 5 menit sebelum adzan maghrib di akhir bulan Ramadan. Wajib. Karena dia ketemu bulan Ramadan dan dia juga nanti ketemu takbiran. Ada orang wafat setelah adzan maghrib bulan Ramadan. Ulang, ada orang wafat setelah adzan maghrib di akhir bulan Ramadan. Artinya dia mati wafat di malam takbiran. Kok masih khilaf ya? Berarti belum paham. Wajib. Karena dia ketemu bulan Ramadan dan dia juga ketemu lebaran. Malam takbiran. Dan intinya anak anggap antum paham ya? Kev? Masuk itu sudah dapat dan Ramadan. Sudah dapat takbiran. Karena bukan azan tapi terbenamnya matahari.
Sekarang pembahasan berikutnya itu boleh nggak ngeluarin zakat di luar daerah kita? Kita di sini kita bayar zakat di misalnya Tulungagung, apa di Mesir, apa di Suriah, apa di mana? Boleh nggak? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala asalnya nggak boleh. Asalnya zakat fitrah harus bayar di mana orang berada di situ asalnya. Tapi kalau memungkinkan ada hajat yang butuh, misalnya di sini semua orang udah kaya, Ceger, Jakarta orang udah pada kaya. Terus dikasih tahu di sana ada orang miskin di daerah misalnya Suriah misalnya, atau kemarin gempa di mana Turki misalnya, maka boleh kita ngeluarin zakat di sana. Ini kebalikan dengan zakat mal. Sebagian ulama mengatakan zakat mal, misalnya perusahaan kita atau bukan perusahaan, misalnya tanaman kita punya lahan ada di Boyolali misalnya. Kita di Jakarta. Maka zakat tanaman itu padi tersebut atau yang lainnya maka kita keluarkan di Boyolali. Tapi kalau zakat fitrah asalnya ngikut orangnya. Orangnya di Jakarta berarti bayar di Jakarta. Tapi kata Syekh Utsaimin kalau ada hajat yang harus kita bayar keluar maka tidak mengapa dan itu sah. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kejalan ana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.